Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak dan penghasilan kami bulanan, namun aku mengelola variable expenses beserta savings and sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of videos, please stay tuned. Oke, di sini aku udah punya uang 1.250.000 yang udah aku hitung dan siap untuk aku cash off. Dan ini ada list untuk binder-binder mana aja yang bakal aku lakukan cash stuffing. Oke, first thing first, aku mau ambil untuk dompet aku. Sebelumnya aku nggak akan ngelakuin evaluasi atau ngambil sisa uang ya, karena memang dari amplop-amplop ini udah aku isi lagi dari bonus income aku. Kalau teman-teman belum nonton cash stuffing aku untuk bonus income, tonton dulu videonya, ini aku link di sini. Jadi aku cuma akan ambil receipts yang emang udah numpuk dari 2 minggu kayaknya, ini nggak aku ambil. Jadi aku sempat udah cash planning, cash stuffing, tapi aku nggak ambil resipnya, jadi dia banyak banget di situ karena emang belum aku logging ke dalam Google Sheets. Jadi sekarang ngomong aku lagi ngelakuin ini, dia aku ambil aja. Dan sekarang kita akan langsung cash stuffing. Oke, yang pertama untuk groceries ini kemarin aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang di groceries masih ada 50, 100, 150.000. Ini bakal aku pakai untuk beli keperluan di mingguan. Memang sebetulnya aku masih punya voucher dari Hypermart, tapi aku belum belanja di Hypermart, dan mungkin groceries fund ini bakal aku pakai justru untuk pergi ke tukang sayur atau ke tukang roti yang selalu lewat di komplek rumah. Next untuk food and drinks, ini masih ada cukup banyak karena emang ini baru aku masukin dari bonus income, tapi ini aku tambahin lagi di 100.000 karena anak-anak masih libur dan ya banyak jajan-jajan. Jadi ini sekarang di eating out ada 100, 200, 10, 20, 22, 24, 25, 225.000. Dan ini udah berkurang karena udah sempet jajan-jajan waktu pergi sama anak-anak. Oke, next untuk gas and parking, seperti biasa ini aku anggarin 300.000 untuk parkir dan 300.000 untuk bensin dan 125.000 untuk parkir. 5, 10, 15, 20, 25.000. Oke, ini kayak kecampur. Oke, ini aku hitung dulu ini berapa. 100, 200, 300, 400, 5, 10, 15, 20, 25. 425.000 ini tepat untuk beli bensin mingguan atau 2 mingguan ya. Bensin 2 mingguan dan parkir. Kayaknya mobilku ada yang harus isi bensin, cuman aku lupa yang mana. Kayaknya sih mobil operasional anak-anak. Untuk kids ini aku skip dulu karena anak-anak memang lagi libur. Kindness. Oh, ini nggak aku anggarin karena kemarin sebetulnya ini ada 30.000, tapi aku sempat udah pakai 10.000 untuk aku kasih aku lupa, ini aku kasih tips waktu aku makan, dan 20.000-nya lagi ini juga udah aku keluarin karena aku akan kasih tips untuk orang yang mau bukan servis. Jadi kita again perledengan di rumah bermasalah, jadi makanya dia aku kasih tips lagi gitu. Lalu sekarang untuk buffer ini aku anggarin di 10.000. 2, 4, 6, 8, 10. Ini ditukar, aku pakai ini aja. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi lagi-lagi perledengan di rumah bermasalah dan aku manggil tukang ledengnya baru akan datang hari ini kayaknya. Ini hari Jumat pagi, dia akan datang nanti, tapi aku di kantor, jadi nanti dia akan ketemu sama Pak Su, tapi uangnya udah aku titipin duluan. Makanya uang di kindness ini udah hilang karena aku keluarin uang untuk aku kasih uang untuk bayar servisnya dan ada untuk tipsnya. Sekarang buffer ada di 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.000. Jadinya sekarang bufferku ada banyak banget, tapi nggak apa-apa, bisa kepake nanti kalau aku butuh untuk
nambah-nambah bayar dan untuk savings challenge di minggu berikutnya. Oke, berikutnya yang mau aku keluarin untuk si binder hitam atau high priority binder. Jadi kemarin waktu aku cash stuff menggunakan bonus income, ini nggak banyak yang aku sentuh. Jadi sekarang aku baru bisa masukin lagi uangnya sekarang. Dan ini yang pertama untuk bills, ini aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang untuk bills udah kekumpul 50, 150, 200.000. Karena kita bentar lagi udah mau masuk ke bulan baru, berarti sebentar lagi kewajiban untuk bayar keamanan, kebersihan, dan juga ngasih ke asisten rumah tangga udah dekat, makanya itu langsung aku isi. Lalu untuk car maintenance, ini juga aku anggarin di 50.000. Oke. Jadi sekarang di car maintenance ada 500.000 in placeholder, 600, 650, 670.000. Ya, 670.000. Masih jauh ya, padahal aku berharap aku bisa beli ban mobilnya segera, mungkin nanti. Oke, next untuk car tax, ini aku anggarin di 20.000. 10, 20. Jadi sekarang di pajak kendaraan udah ada 500.000 di placeholder, dan tunai 100, 200, 300, 400, 450, 70, 490, 500, berarti udah 1.015.000. Oke. Aku mau cek ini udah bisa diwarnain atau belum. Belum, masih sama, jadi dia masih aku skip. Ini car tax, ini sebetulnya akan due di bulan Februari, tapi seperti yang bisa dilihat masih banyak, padahal aku akan bayar Februari dan Maret untuk kedua kendaraan aku. Jadi nanti harapannya dia bisa aku, bukan harapannya, tapi rencananya dia bakal aku tambahin dari uang awal tahun yang bakal aku terima di bulan Januari. Oke, berikutnya untuk home maintenance, ini aku tambahin 10.000. Jadi sekarang ada 50, 60, 70.000 di home maintenance atau home in general. Karena sebetulnya ini dipakai untuk seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan rumah. Lalu untuk pajak rumah, ini juga aku anggarin di 25.000. Wait. 20 dan 5.000. Jadi sekarang untuk pajak rumah udah kekumpul 2.500.000 in placeholder, dan secara tunainya berarti total jadi 2,5, 26, 260, 2.650.000, 70, 90, 2.700, 10, 15, 20, 2.720.000 untuk pajak rumah. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman setelah kemarin habis liburan beberapa kali ya, lumayan ada banyak liburan. Aktivitasnya sekarang berarti udah mulai balik lagi dong ke aktivitas rutin. Aku juga mulai ngerasa keasikan gitu habis liburan, dan udah gak sabar nunggu tahun baru karena akan ada banyak resolusi yang pengen aku capai, dan juga ada banyak challenges yang juga pengen aku capai untuk ngedukung resolusi aku di tahun depan. Kalau teman-teman gimana nih persiapannya untuk menghadapi 2025? Tulis di komen ya. Oke, tadi kids activity aku tambahin 50.000, jadi sekarang udah ada 1 juta 50, 1 juta 100, 150, 1 juta 200, 220, 1 juta 240.000 di kids activity. Oke, ini gak kerasa sebentar lagi udah selesai. Aku goalnya di 1.800.000, hopefully bisa segera selesai, jadi aku bisa alokasiin dananya untuk yang lain. Oke, next untuk lebaran ini di 25.000. Jadi sekarang untuk lebaran
Totalnya udah kekumpul 150, 250, 350, 36, 37, 38, 39, 400 ribu, 410, 415, 420, 425, 427 ribu. Oke. 427 ribu dibagi 125, ini masih tetap di 3. Rasanya nggak maju-maju ini si lebaran. Oke, 400 berapa tadi? 427. Berikutnya untuk THR ART ini juga aku anggarin di 25.000. Jadi sekarang untuk THR ART udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 540 ribu di THR ART. Ya nggak kerasa kalau ngomongin THR, ngomongin lebaran yang tadinya masih kerasa jauh gitu ya, tahu-tahu udah mau masuk ke bulan Januari. Berarti kita udah makin deket, kita udah makin deket dengan bulan puasa. Aku nggak tahu bulan puasa tahun ini, mudah-mudahan aku nggak ada bolong lagi karena jadi aku tuh punya sakit lambung ya. Aku punya penyakit lambung, asam lambung, dan juga kadang GERD. Jadi ketika aku ngelakuin puasa di bulan atau di tahun kemarin, aku tuh nggak bisa full. Jadi aku harapnya tahun ini mudah-mudahan aku bisa full supaya aku nggak berhutang puasanya. Oke, untuk anniversary and date night, ini aku tambahin di 25.000. Jadi sekarang untuk anniversary and date night udah ada 50, 100, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 140 ribu. Aku ngarepin ini paling nggak keisi 200 atau 250 ribu supaya aku sama Pak Su bisa jalan-jalan. Next, untuk AMI ini aku anggarin di 20 ribu. Jadi sekarang di my spending money udah ada 30 ribu. Berkurang banyak karena aku sempat beli si Uniball pen ini. Tapi aku nggak nyesel karena emang aku suka bolpennya dan cocok banget sama, banyak yang bilang cocok sama setting aku di video ini. Oke, jadi spending money-ku 30 ribu dan ini B udah fully depleted. Kita akan coba isi lagi. Jadi sekarang amplop B cuma ada 10 ribu. Untuk birthdays ini aku anggarin juga di 10 ribu. Kayaknya di I'm binder ini semuanya aku cuma anggarin 10 ribu. Jadi sekarang di birthdays ada 20 ribu. Dan ini akan aku kumpulin untuk ulang tahun keluarga aku yang baru ada lagi di tahun depan. Berikutnya untuk in-laws ini juga 10 ribu. Ini dipakai untuk kalau aku mau pergi kunjungan dan aku pengen beli bingkisan untuk dibawa ke rumah mertua. Jadi sekarang udah ada 50, 70, 80, 90 ribu. Tapi emang belakangan ini lagi jarang main ke rumah mertua. Sempat ketemu mertua waktu ulang tahun kakak. Kita ngundang untuk makan siang bareng, tapi justru mereka yang datang ke sini. Jadi ya, aku nggak perlu pakai uang yang ada di sini. Oke, untuk mom ini juga aku tambahin 10 ribu. Jadi sekarang udah ada 50, 150, 70, 80, 90, 193 ribu di amplop mom. Berikutnya untuk Nai juga masih punya sisa uang banyak. Jadi ini nanti bisa dipakai kalau dia butuh spending money. 100, 10, 20, 25, 125 ribu. Tapi sebetulnya Nai juga ngumpulin binder envelope dia sendiri sih. Jadi aku nggak perlu alokasiin so far untuk dia karena dia udah punya sendiri. Dan biasanya dia makainya very mindful karena dia tahu penghasilannya dia atau pendapatan dia dari ya dia belum diterima uang jajan. Jadi dia biasanya dapatnya tuh tahunan atau di occasion tertentu. Jadi dia cenderung berhemat supaya dalam setahun tuh dia tetap bisa spending money. Oke, sekarang untuk P udah kekumpul 50, 150, 70, 80, 90, 200 ribu, 205, 27, 28, 29, 229 ribu ya, atau 209 ya. 209 ribu. Oke, aku udah benar.
Oke, jadi sekarang semua di binder family and events udah aku cash stuff. Seneng banget ketika aku bisa ngisi semuanya walaupun sedikit-sedikit, karena ya ngisi sedikit-sedikit nggak kerasa lama-lama akan jadi bukit. Oke, next in beauty, ini aku anggarin di 25.000. Aku butuh untuk beli facial wash bentar lagi. Facial wash untuk Pak Su, karena facial wash dia udah habis. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70. Ya, kami sekeluarga skincare nggak ada yang bisa samaan, sebab jenis kulit kita masing-masing itu beda. Wait, ya ada 70.000. Jadi makanya aku lagi ngumpulin untuk beli skincare untuk Pak Su. Next untuk clothing, ini di 20.000. Jadi sekarang untuk clothing udah ada 40.000. Lalu coffee buffer, ini kayaknya aku tambahin juga buat jaga-jaga ketika aku lagi nggak punya anggaran untuk beli kopi, jadi aku bisa pakai uang yang ada di sini. Jadi sekarang di coffee ada 10, 20, 25, 30.000. Ini bisa aku pakai untuk beli 2 kali kalau aku mau beli kopi, karena kopi yang aku beli itu biasanya kayak Family Mart kopi, kopi tuku, atau bahkan aku kadang belinya outside coffee atau ya, almond coffee. Emergency fund, ini aku anggarin 50.000 karena aku pengen building up this emergency or rainy day fund, cause we just don't know when mishap happens. Jadi ya, sekarang di emergency fund udah ada 50, 100, 20, 30, 40, 45, 50. 150.000. Ya contohnya kayak tadi aku bilang plumbingnya bermasalah lagi, which it's not on the plan. Ya, jadinya harus ada alokasi untuk itu. Oke, fun and family and extra debt ini aku skip dulu. Gadgets, gadgets ini aku anggarin. Oh ya, sebelumnya nih kemarin kayaknya di video sebelumnya aku lupa, karena ini udah aku gabungin antara gadgets dan vacation. Aku sempet belum warnain ini, tapi sekarang ini udah aku warnain karena di dalam sini kan udah ada 151.000 ya. Jadi karena ini 200.000 plus 50, ya, jadi udah ada. Ini kemarin aku anggarin di 12.000. Ya. Jadi sekarang di challenge ini udah kekumpul, wait, aku bingung. 50, 100, 20, 40, 50, 155, 57, 59, 161, 62, 162, dan ini bisa aku warnain karena udah aku warnain. Oke, 162.000 di gadgets, dan rencananya ini tabungan untuk beli mesin cuci baru. Oke, berikutnya yang juga aku mau isi di sini untuk let's see, haircuts ini mau aku tambahin 30.000. Jadi nanti rencananya kalau kakak mau masuk sekolah, sebelum itu dia akan kita potong rambutnya dulu, kita bawa ke tukang cukur. Jadi sekarang di haircut ada 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 120.000, dan ini cukup banget untuk ya satu kali potong rambutnya kakak. Berikutnya mau aku isi untuk planner, ini aku ngumpulin karena subscribernya udah makin dekat dengan 1000, jadi aku mau terus kumpulin supaya nanti ketika udah 1000 subscriber aku bisa beli barang-barangnya, atau mendekati 1000 subscriber aku udah bisa beli barangnya. Jadi ini planner aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang untuk planner udah kekumpul 100, 200, 350, 360, 365.000. Oke, 365.000 di planner. And that's about it from my gray binder atau short term binder. Jadi short term binder ini semua expenses yang nggak jangka panjang dia ada di situ, dan sering banget aku pakai untuk pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. Next, aku mau ambil atau mau isi dari Yumi binder aku. Di sini yang mau aku isi untuk savings challenges.
Yang pertama mau diisi untuk 5,000 challenges atau 5.000 challenge 5.000. Ini kemarin dianggarin di 15.000. 5, 10, 15.000, jadi sekarang udah kekumpul 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Wow, 100.000. Mantap. Ini sekarang aku warnain 3 snowflakes karena tadi aku isi 15.000. Oke. Nanti ini baru akan aku cash and stuff di akhir bulan. Biasanya aku bikin videonya lagi karena setelah aku unstuff dia bakal aku reallocate ke sinking funds aku lainnya. Khususnya sih biasanya aku isi di si binder abu-abu atau short term binder aku. Next, untuk save the bunny. Save the bunny ini challenge dari plan and budget. Ini kemarin aku dapat di 9.000. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekarang di plan and budget, di save the bunny challenge sudah kekumpul 5, 10, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 33.000. Oke. Lumayan. Aku lupa ini biasanya nggak aku tulis berapa, tapi nggak apa deh, biar tahu aja. Oke, last but not least is my favorite binder karena ini binder yang bakal aku pakai untuk nambahin dana liburan. Ini kenapa nih? Oke. Ini aku anggaran di 33.000, but for some reason, oh no, 14.000, aku salah baca. 14.000, jadi ini ada 10, 12, 14, pas banget. Dan dia bakal langsung aku masukin aja ke nomor 14 yang ada di sini ya. Kelihatan kan? Ini jatuh. Oke. Ini aku masukin 14.000-nya. Dan aku bisa warnain di bagian depan untuk lingkaran nomor 14. Aku sebetulnya nggak nargetin kapan dia harus selesai, tapi kalau bertanya keinginan, tentunya aku pengennya dia bisa selesai di 2025 akhir ya, karena aku masih belum tahu kapan kita akan pergi ke Jepangnya, tapi ini aku siapin dulu. Oke, so karena ini masih basah, dia belum aku tutup dulu, aku taruh di samping aja. Whoops. Dan karena tadi udah aku isi, berarti itu sudah, that marks the end of this video, udah selesai semua. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video tentang planning, budgeting, kemudian ya journaling, dan kalian belum subscribe ke channel aku, klik the subscribe button dan jangan lupa juga nyalain bel notifikasinya supaya kalian selalu terupdate ketika aku upload video-video baru. Dan kalau kalian belum nonton video tentang resolusi 2025 aku, khususnya tentang keuangan, klik video di atas ini, aku udah link di atas, di pojok kanan atas dari layar kalian untuk video aku itu, tonton dan mungkin bisa ngasih inspirasi untuk teman-teman yang juga sedang membuat resolusi keuangan di tahun 2025. Okay, with that said, once again, thank you for watching and I hope you guys have a great year end coming up, and I'll see you in my next video. Bye bye.